Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat beliaulah kelompok 8, dapat melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Oke. Sebelum kami mulai presentasi kami terkait materi perkembangan remaja, perkembangan remaja, identitas remaja dan krisis pada remaja, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Oke, yang pertama itu ada Kencana Kirania Hikmah Aulia, lalu ada Olivia Khairunisa Sauhani, ada Anissa Rizky Wahyutiani Ningrum, dan saya Zaskia Syasabila, lalu yang terakhir ada Retno Wulandari. Next slide. Oke, sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari perkembangan identitas remaja tersebut. Jadi, perkembangan identitas remaja adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang individu, yang di mana hal tersebut mencakup pemahaman diri, nilai-nilai, keyakinan, dan peran sosial yang membentuk siapa mereka sebagai individu. Proses perkembangan identitas ini sangat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keluarga, teman sebaya, dan media. Identitas diri merupakan suatu penyadaran yang dipertajam tentang diri sendiri, yang dipakai seseorang untuk menjelaskan siapakah dirinya, yang meliputi karakteristik diri, memutuskan hal-hal yang penting dan patut dikerjakan untuk masa depannya. Remaja mengalami krisis identitas karena memiliki masalah dengan kemampuannya mengendalikan emosi, bermasalah menempatkan diri dengan teman sebayanya, bermasalah dengan penampilan dirinya, tidak mendapati figur yang tepat untuk mencapai identitas diri yang baik. Oke, selanjutnya terkait pandangan para ahli, menurut Erikson dan Marsia akan dijelaskan oleh Kencana. Kepada Kencana disilahkan. Baik, terima kasih Rizkia atas kesempatannya. Pandangan para ahli terhadap perkembangan remaja, menurut pandangan Erik Erikson, mengemukakan bahwa remaja berada dalam tahap identitas versus kebingungan peran dalam teori perkembangan psikososialnya. Pada tahap ini, remaja mulai mengeksplorasi berbagai peran dan nilai-nilai untuk menemukan jati diri mereka. Jika mereka gagal menemukan identitasnya, mereka akan mengalami kebingungan yang berlanjut hingga dewasa. Next slide, please. Pandangan para ahli terhadap perkembangan remaja menurut pandangan James Mercia mengembangkan teori Erikson dengan lebih rinci melalui konsep status identitas yang memfokuskan pada dua hal penting, yaitu eksplorasi dan komitmen. 4 status identitas remaja yang dikembangkan James Marcia. 1. Identity achievement, pencapaian identitas. 2. Moratorium. 3. Foreclosure, penutupan dini. 4. Identity diffusion, penyebaran identitas. Remaja yang berada dalam fase identity achievement cenderung lebih percaya diri dan memiliki arah hidup yang jelas, sementara mereka yang masih berada dalam identity diffusion lebih rentan terhadap kebingungan dan tekanan sosial. Baik, kembali ke moderator. Oke, terima kasih Kencana. Selanjutnya pandangan menurut Piaget dan Sandrock akan dijelaskan oleh Siapa Nisa, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pandangan ahli terhadap perkembangan remaja. Pada teori Piaget, ketika anak berusia sekitar 11 tahun, dimulailah tahap perkembangan kognitif yang keempat atau tahap operasional formal. Santrok berpendapat pemikiran operasional formal lebih bersifat abstrak dibandingkan pemikiran operasional konkret. Pemahaman remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman-pengalaman yang aktual dan konkret.
anak dilahirkan dengan beberapa skema sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Tetapi, melalui pengalaman, skema awal ini dimodifikasi. Setiap pengalaman yang mengandung elemen unik harus diakomodasi oleh struktur kognitif anak. Selanjutnya, terdapat 5 tahap. Yang pertama, tahap operasional formal. Kemajuan pada anak selama periode operasional formal ialah anak tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir secara abstrak tanpa objek di hadapannya. Yang kedua, egosentrisme remaja. Sandrock berpendapat bahwa egosentrisme remaja mengandung 2 komponen utama, yaitu imaginary audience dan personal fable. Imaginary audience adalah keyakinan remaja bahwa orang lain berminat pada dirinya sebagaimana ia berminat terhadap dirinya sendiri. Sementara itu, personal fable adalah kepercayaan yang unik dan kompleks pada diri seorang remaja. Misalnya, seorang remaja meyakini bahwa dirinya tidak akan menghadapi kematian, tetapi kematian ini akan terjadi kepada orang lain dan mereka akan menganggap dirinya kebal akan bahaya. Yang ketiga, tahap pemrosesan informasi. Menurut Sandrock, dalam pandangannya, di tahun-tahun terakhir masa anak-anak dan berlanjut ke masa remaja, seseorang mencapai tingkat kognitif yang mungkin dicapai atau tidak mungkin dicapai. Kebalikan dengan sistem kognitif universal yang sangat luas saat masa kanak-kanak, di mana banyak proses yang tercapai. Lalu tahap keempat adalah mengambil keputusan. Mengambil keputusan merupakan proses untuk menentukan pilihan. Pada masa ini, anak cenderung dihadapkan pada situasi yang lebih kompleks dan melibatkan banyak pengambilan keputusan, seperti teman mana yang hendak dipilih, siapa yang akan diajak kencan, atau mau kuliah di mana, dan lain sebagainya. Baiklah, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya, penyebab krisis remaja yang akan dijelaskan oleh Retno. Kepada Retno, saya silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang penyebab krisis remaja. Remaja kerap mengalami krisis identitas dikarenakan usia remaja adalah transisi menuju kedewasaan. Remaja mulai bertanya-tanya siapa mereka dan mengapa. Kemudian penasaran dengan banyak hal, mencari tahu siapa dirinya dengan mencoba identitas baru dan bereksperimen dengan penampilan atau minat yang berbeda. Penyebab krisis identitas pada remaja bisa disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya yang pertama, kurangnya keterikatan dengan orang tua. Masa remaja ditandai dengan perkembangan neurologis, kognitif, dan sosiopsikologis yang signifikan. Perkembangan ini kerap membuat remaja cenderung beraktivitas sendiri tanpa melibatkan orang tua. Akibatnya, ketika ketertarikan dengan orang tua menghilang, orang tua kehilangan kontrol dengan anak sehingga tidak tahu apa-apa saja yang sudah dilakukan anak. Semestinya, dalam melewati fase perkembangannya, remaja perlu didampingi orang tua untuk memberikan batasan dan jangan sampai anak melibatkan diri pada perilaku negatif ataupun dirugikan. Yang kedua, tingkat percaya diri yang rendah. Rasa percaya diri yang rendah pada remaja bisa disebabkan oleh banyak hal. Beberapa di antaranya adalah orang tua yang tidak mendukung, pengalaman yang traumatis, perundungan, teman sebaya yang memberikan pengaruh buruk, perpindahan tempat tinggal atau lingkungan baru, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, pengaruh negatif dari lingkungan. Sebagai remaja yang penuh dengan rasa ingin tahu dan ingin mencoba hal-hal baru, sedikit pengaruh negatif bisa menjadi contoh yang buruk buat remaja. Bukan tak mungkin, justru remaja yang mendapatkan paparan buruk tersebut malah mengklaim hal-hal negatif tersebut sebagai identitasnya. Dan yang terakhir, yang keempat, kurangnya penerimaan dalam kelompok sebaya yang positif.
Dalam pencarian identitasnya, tak jarang penerimaan teman sebaya menjadi sesuatu yang penting. Ketika rekan sebaya kurang memberikan penerimaan, maka yang kerap dilakukan oleh remaja adalah melakukan segala hal supaya diterima oleh kelompok yang dihormatinya. Hal ini justru malah menempatkan remaja tersebut dalam kondisi yang tidak sehat untuk perkembangan identitasnya. Baik, itu saja. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Retno atas penjelasannya. Selanjutnya, dampak dan cara mengatasi krisis remaja yang akan dijelaskan oleh Olivia. Kepada Olivia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Zaskia. Terdapat beberapa dampak dan cara mengatasi krisis dalam remaja. Yang pertama itu ada dampak krisis pada remaja. Yang pertama itu gangguan kesehatan mental. Krisis ini tidak dapat ditangani, dapat berkembang menjadi gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, hingga gangguan makan. Yang kedua itu dampak perilaku beresiko. Beberapa remaja mencoba melarikan diri dari masalah dengan perilaku beresiko seperti penggunaan narkoba, alkohol, atau hubungan beracun. Yang ketiga itu ada menurunnya prestasi akademik. Stres yang terus-menerus dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar sehingga berdampak pada prestasi akademik mereka. Yang keempat itu ada tindakan destruktif. Dalam kasus ekstrim, krisis emosional dapat mendorong remaja pada tindakan seperti melukai diri sendiri atau bunuh diri. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak dari krisis remaja itu sendiri. Yang pertama itu adalah meningkatkan kesadaran kesehatan mental. Pendidikan mengenai pentingnya kesehatan mental perlu ditingkatkan di sekolah maupun lingkungan keluarga. Remaja harus diajarkan untuk mengenali tanda-tanda stres dan cara mengelolanya. Yang kedua itu ada menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung. Keluarga harus menjadi tempat yang aman bagi remaja untuk berbicara tentang masalah mereka tanpa rasa takut untuk dihakimi. Orang tua juga perlu belajar mendengarkan dengan empati. Yang ketiga itu mengatur penggunaan media sosial. Bimbingan dan penggunaan media sosial secara bijak dapat membantu mengurangi tekanan sosial yang dirasakan remaja. Yang keempat itu menyediakan akses ke konselor atau psikolog. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus memfasilitasi akses yang mudah ke layanan konseling bagi remaja yang membutuhkan bantuan profesional. Dan yang terakhir itu adalah membangun komunitas positif. Menghubungkan remaja dengan komunitas yang mendukung seperti kelompok hobi atau kegiatan sosial dapat membantu mereka merasa diterima dan memiliki tujuan. Terima kasih atas kesempatannya. Kembali ke moderator. Olivia atas penjelasannya. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, silakan Rivaldo untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya, mengambil keputusan adalah suatu hal yang ada dalam perkembangan anak-anak. Nah, hal itu digadang-gadang menjadi hal yang paling ditakutkan dan paling berdampak pada masa remaja. Jika kita tarik pada kasus di era saat ini, banyak sekali remaja yang coming out about their sexuality on the internet. Jadi, saya ingin bertanya, apakah ini termasuk krisis identitas atau malah sebaliknya? Apakah mereka bukan mengalami krisis identitas dan malah menemukan identitas dan jati diri mereka yang sebenarnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Rivaldo atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang lain ingin bertanya, saya persilahkan terlebih dahulu. Baik, Sipas, silahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terjadinya krisis identitas pada remaja pastilah memiliki faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Lalu,
apa sajakah faktor-faktor penyebab tersebut menurut Erik Erikson? Dan bagaimanakah kita dapat memahami fenomena ini dalam era digital dan globalisasi saat ini di tengah banyaknya kejadian yang terjadi pada remaja? Terima kasih. Terima kasih Siva atas pertanyaannya. Kami cukupkan hanya sampai 2 pertanyaan terlebih dahulu. Jadi pertanyaan Rivaldo tadi akan dijawab oleh Kencana. Kepada Kencana, saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan Ripaldo. Remaja coming out tentang orientasi seksualnya tidak selalu menandakan krisis identitas berdasarkan makalah. Jika remaja sudah melalui proses eksplorasi dan membuat keputusan dengan sadar seperti yang sudah dijelaskan James Marcia dalam Identity Achievement, maka itu justru menunjukkan eh, pencapaian identitas bukan krisis. Namun, bila dilakukan karena tekanan sosial atau tanpa pemahaman diri yang mendalam, bisa jadi itu bagian dari moratorium atau bahkan foreclosure yang berpotensi menimbulkan kebingungan di masa depan. Jadi, konteks dan proses refleksi sangat menentukan apakah ini bentuk krisis atau kesadaran diri yang matang. Baik, sudah. Terima kasih. Baik, Apakah dapat menjawab? baik. Mungkin saya juga ingin meluruskan sedikit. Siapa tahu saya belum terlalu mengerti. Jadi, jika coming out about our sexual orientation itu dinyatakan sebagai dorongan atau keberhasilan dalam dalam mencari jati diri. Namun jika yang Anda bilang tadi terpaksa akan mendatangkan kebingungan jika diletakkan pada masalah ini, jadi saat mereka dipaksa untuk normal, mereka akan mengalami kebingungan. Eh, apakah benar seperti itu? Oke, terima kasih Rivaldo atas pertanyaannya. Saya akan meluruskan terlebih dahulu. Jadi memang benar jika anak-anak itu tidak bisa dipaksakan tentang menentukan siapa jati diri mereka. Jadi anak tersebut harus mencari identitas diri mereka sendiri agar mereka tidak kebingungan untuk kedepannya nanti. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Siva akan dijawab oleh Retno. Kepada Retno, saya silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siva Diandara
Eh, Menurut Erikson, masa remaja berada pada tahap identitas versus role confusion, di mana individu mulai mengeksplorasi identitas diri mereka. Faktor-faktor seperti kurangnya keterikatan dengan orang tua, tekanan sosial dari teman sebaya, pengaruh media, serta krisis kepercayaan diri menjadi penyebab utama krisis identitas. Dalam konteks sosial saat ini, tekanan dari media sosial dan ekspektasi masyarakat terhadap pencapaian individu memperkuat kompleksitas pembentukan identitas, sehingga memperbesar potensi terjadinya krisis tersebut. Apakah sudah menjawab? Baiklah, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis identitas tersebut yaitu kurangnya keterikatan dengan keluarga, tekanan sosial, pengaruh sosial media, dan ekspektasi masyarakat. Baiklah, terima kasih. Iya, betul sekali, Siva. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini. Baik, krisis identitas merupakan masalah pokok yang sering dihadapi remaja dalam masa transisinya menuju kedewasaan. Berbagai faktor seperti kurangnya ketertarikan dengan orang tua, rendahnya rasa percaya diri, pengaruh lingkungan yang negatif, serta kurangnya penerimaan dari kelompok sebaya dapat menjadi pemicu terjadinya krisis ini. Jika tidak ditangani dengan baik, krisis identitas dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental, perilaku, hingga potensi akademik anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak, terutama keluarga, sekolah, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan identitas positif pada remaja. Dukungan emosional, edukasi mengenai kesehatan mental, serta akses terhadap bantuan profesional menjadi langkah penting dalam membantu remaja melewati masa krisis ini dengan baik. Oke, mungkin itulah presentasi dari kami, kelompok 8. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan seksama. Kami yakin dalam penyampaian presentasi kali ini masih terdapat banyak kesalahan, baik dari segi perkataan maupun perilaku. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumen